Sebagai pemimpin pembelajar, dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi untuk mewujudkan merdeka belajar di SMA Negeri 2 Semarapura, saya mengambil satu kebijakan, yaitu belajar nyata pada ahlinya. Dalam mewujudkan kebijakan tersebut, saya mengambil beberapa langkah strategis. Satu, mendatangkan narasumber baik dari kalangan praktisi maupun dari kalangan akademisi. Kemudian yang kedua, pemetaan rumpun mata pelajaran dan P5. Dan yang ketiga, menjalin kerjasama dengan beberapa instansi terkait. Untuk kebijakan yang pertama, yaitu mendatangkan narasumber dari kalangan akademisi maupun praktisi, selaku Kepala SMA Negeri 2 Semarapura, saya mengundang beberapa narasumber dari kalangan praktisi maupun dari kalangan akademisi. Misalnya dari kalangan akademisi, saya mengundang beberapa narasumber dari Balai Penjaminan Mutu Pendidikan atau BPMP Provinsi Bali, pelatih ahli nasional, dan pendamping program pendidikan guru penggerak. Narasumber yang kami datangkan bertujuan untuk memberikan pemahaman dan penguatan terhadap guru-guru, baik itu terkait pemahaman terhadap kurikulum merdeka maupun pembelajaran berdiferensiasi. Nah, untuk memotivasi siswa, saya selaku kepala sekolah juga mendatangkan beberapa praktisi. Misalnya, dari Kapolres Klungkung yang kebetulan merupakan alumni dari SMA Negeri 2 Semarapura, yaitu AKBP Inengah Sadiarte SIK SH, di mana beliau banyak memberikan motivasi untuk anak-anak kita bisa berprestasi dan meraih cita-cita yang lebih gemilang. Dari kalangan praktisi lain yang kami hadirkan di SMA yaitu adalah pelaku UMKM Jamu Sikurma, yaitu Ibu Putu Rasmiati. Sosok Ibu Putu Rasmiati dianggap ideal untuk menjadi narasumber bagi siswa tentang pengolahan tanaman herbal menjadi olahan UMKM yang memiliki potensi bisnis yang luar biasa. Narasumber dari kalangan praktisi lain yang dihadirkan ke sekolah adalah juga dari pengrajin endek asal desa Gel-Gel. Pengrajin tenun tersebut diberikan kepercayaan untuk melatih siswa yang memiliki ketertarikan khusus pada bidang tenun tradisional, di mana kegiatan tenun tradisional ini masuk dalam program P5 bidang kewirausahaan. Dengan hadirnya sosok praktisi langsung di tengah-tengah siswa, maka siswa akan mendapatkan pengalaman langsung dan siswa dapat belajar nyata dari ahlinya. Pembelajaran seperti ini jauh lebih bermakna daripada pembelajaran yang dilaksanakan secara verbal di dalam kelas. Menghadirkan praktisi secara langsung ke sekolah juga sebagai salah satu upaya untuk mengatasi keterbatasan anggaran untuk menghantarkan siswa langsung ke tempat-tempat produksi. Untuk kebijakan yang kedua, yaitu pemetaan rumpun mata pelajaran dan P5. Sejauh ini telah terdapat 2 mata pelajaran dan 3 bidang P5 yang telah menjalankan belajaran langsung dari ahlinya, yaitu mata pelajaran fisika bagi siswa fase E dan mata pelajaran antropologi bagi siswa kelas 11 bahasa semester ganjil. Untuk P5 adalah bidang budidaya hidroponik, budidaya tanaman toga, dan budidaya lebah madu trigona. Belajar nyata pada ahlinya yang pertama diterapkan oleh guru mata pelajaran antropologi dan bahasa, di mana kegiatan ini dilakukan adalah untuk mempelajari metode penelitian etnografi, yaitu sebuah metode pengumpulan data tentang suku bangsa. Dalam kunjungan lapangan tersebut, guru mengirim siswa untuk mengunjungi beberapa tempat ibadah dan kelompok masyarakat yang ada di kota Klungkung. Melalui pembelajaran lapangan tersebut, siswa dapat mengaplikasikan pembelajaran berdiferensiasi secara nyata. Tagihan yang dihasilkan siswa berupa laporan hasil penelitian etnografi dan dari catatan jurnal refleksi yang dilakukan oleh guru, tercatat bahwa
Kemandirian siswa terasah melalui kegiatan tersebut. Belajar nyata pada ahlinya yang kedua dilakukan oleh rumpun mata pelajaran fisika. Para guru yang tergabung dalam MGMP Fisika sepakat untuk mengajak 160 siswa dalam kunjungan ke tempat olah sampah setempat atau TOS Kusambe di Kabupaten Klungkung. Dalam kegiatan tersebut, para guru fisika itu menerapkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi melalui kunjungan langsung ke lapangan. Dalam kegiatan tersebut, siswa diajak untuk melihat proses pengolahan sampah, mulai dari pemilahan sampah untuk daur ulang hingga produksi energi listrik ramah lingkungan. Kunjungan dikemas dengan mencakup 2 materi sekaligus, yaitu materi fisika tentang energi terbarukan dan materi pemanasan global. Berdasarkan jurnal refleksi yang dimiliki guru serta tagihan penilaian yang dilakukan, siswa sangat antusias belajar, termasuk memunculkan ide kreatif untuk mencari sumber energi alternatif lainnya. Dampak jangka panjang dalam diri siswa akan tumbuh rasa peduli terhadap lingkungan, khususnya dalam bidang pengolahan sampah rumah tangga berbasis sumber. Melalui kegiatan tersebut, rasa ingin tahu siswa mengalami peningkatan signifikan. Hal ini terlihat dari antusias siswa ketika mengajukan pertanyaan kritis terhadap pengelola TOS Kusambe. Sementara itu, untuk belajar nyata pada ahlinya melalui kunjungan lapangan juga dilakukan oleh kelompok P5 budidaya hidroponik. Hal ini ditandai dengan dikirimnya siswa yang memilih P5 budidaya hidroponik untuk belajar pada penggiat hidroponik Klungkung Hidroponik. Hasilnya, saat ini siswa di SMA Negeri 2 Semarapura berhasil membudidayakan hidroponik di lingkungan sekolah dan beberapa kali telah menikmati hasil panen. Selain kelompok budidaya hidroponik, kelompok siswa lain yang tergabung dalam P5 budidaya tanaman toga juga melakukan kunjungan lapangan ke pusat pengolahan pasca panen tanaman obat atau P4TO Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem. Dalam kunjungan tersebut, selain menimba ilmu pada ahlinya, siswa juga diberikan kebebasan untuk mengekspresikan diri dalam menyusun laporan. Sedangkan untuk kelompok P5 budidaya lebah madu trigona, siswa juga diajak berkunjung kepada peternak madu trigona di Kota Klungkung, yaitu Bapak Gede Wiryana. Siswa mendapatkan beberapa informasi, baik cara pemeliharaan, cara penanganan, serta penanganan pasca panen. Untuk kebijakan yang ketiga, yaitu menjalin kerjasama dengan instansi terkait. Strategi ketiga yang dilakukan untuk mewujudkan kebijakan belajar nyata pada ahlinya adalah melibatkan instansi lain. Sejauh ini terdapat 5 instansi yang mendukung kebijakan belajar nyata pada ahlinya, yaitu 1. Polres Klungkung, kemudian yang kedua Kodim 1610 Klungkung, Dinas Lingkungan dan Pertanahan Kabupaten Klungkung, Dinas Kesehatan Provinsi Bali, dan yang kelima adalah Dinas Perikanan Kabupaten Klungkung. Polres Klungkung dan Kodim 1610 Klungkung memberikan dukungan berupa armada angkut pasukan untuk mengantarkan siswa ke lokasi belajar di lapangan. Sementara itu, Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Klungkung memberikan dukungan berupa narasumber dan pendamping kepada siswa untuk berkunjung ke TOS Kusambe. Kemudian dukungan dari Dinas Kesehatan Provinsi Bali adalah diberikannya izin serta narasumber serta fasilitas untuk belajar di P4TO Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem. Sedangkan dari Dinas Perikanan Kabupaten Klungkung memberikan dukungan berupa pemberian bibit ikan nila. Bapak Ibu guru hebat, belajar nyata pada ahlinya dapat digunakan sebagai salah satu alternatif pilihan dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi di sekolah. Terima kasih.